Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Pemirsa, kita akan ulik lagi terkait dengan penataan kawasan Candidase ini. Mau dikemanakan si Candidase? Apa kembaliannya seperti apa? Terkait dengan penataan yang dilakukan negara ini, kita akan ingin tahu langsung dari Bapak Wayan Tamo bagaimana master plan-nya terhadap penataan yang ada. Pak, bisa dijelaskan secara detail Pak terkait dengan penataan ini Pak Wayan? Iya, terima kasih Pak Tut. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang akan datang, akan selesai daripada proyek konservasi pantai ini, memang kami melihatnya akan menjadi indah. Kenapa kami katakan akan indah? Karena dari kolam pun sekarang sudah dikerjakan, ditata. Kemudian nanti ada jalan melingkar di kolam itu, kemudian nanti tembus ke pantai, kemudian di pantai nanti ada jalan setapak untuk berjalan kaki, walkway, kemudian ada drainase untuk penyeimbangan air, kemudian di pintu-pintu gate itu akan ditata juga, pintu-pintu masuk dari jalan raya ke pantai itu akan ditata. Nah kemudian air-air yang mengalir dari sungai itu akan dibuat jembatan. Ya, tadi buat jembatan. Kemudian kelihatannya ditata itu bagus sekali. Kemudian terus di jalan raya itu akan ditata dengan lampu-lampu yang indah, sehingga Candidase itu betul-betul akan menjadi new Candidase. Nah, tidak lagi Candidase dulu gitu. Nah, kemudian untuk orang-orang upacara itu juga disiapkan oleh proyek sehingga nanti nyaman untuk sembahyang di pantai, tidak terganggu oleh tamu dan lain sebagainya, karena sudah dilokalisir bahwa di sini ini adalah tempat untuk kayak di Batu Mata gitu ya? Iya, kayak di Batu Mata. Betul. Kemudian yang menarik lagi, ini nanti proyek itu membuat tempat snorkeling, mereka turun langsung di pantai. Nah ini karena identik Karangasem itu dengan keindahan lautnya juga, sehingga dari proyek memikirkan seperti itu. Berarti beda dong penataan dengan Sandur misalnya? Mungkin ada sedikit beda mengenai pantainya, iya. Tapi untuk pengaturan aksesorisnya kan beda sesuai dengan tempat. Gitu. Oh, ada snorkelingnya juga itu? Iya. Selain itu apa lagi fasilitasnya Pak? Untuk nelayan kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Ngatno, sudah disiapkan. Kemudian nanti juga akan mungkin bisa difasilitasi oleh hotel. Kemudian di depannya akan ada aktivitas dan lain sebagainya, sehingga suasana Candidase itu hidup gitu. Nah mudah-mudahan nanti kita pemerintah membuat regulasi, dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul masyarakat juga diuntungkan gitu. Jangan sampai pengusaha saja yang untung, kemudian masyarakat masih di bawah. Nah, pemerintah tujuannya adalah mengembangkan, merevitalisasi daripada Candidase ini agar kehidupan masyarakat di kawasan Candidase dan Karangasem pada umumnya akan meningkat lagi, sehingga mereka tidak lagi urbanisasi ke kota. Nah, ini tujuan daripada pemerintah. Ke depan Pak, misalnya ketika ini semuanya sudah selesai, apa yang perlu dilakukan dari pemerintah ini Pak? Nah ini adalah pertanyaan yang memang merupakan ending daripada proyek ini. Nah ini betul-betul pemerintah dari awal harus membuat satu regulasi di mana pemerintah mengatur, karena di sini ini kan ada 4 wilayah desa. Desa Samo termasuk Karangasem, kemudian Desa Nyotebel, Desa Sengkidu, Desa Buitan. Nah, ada 4 wilayah yang dilewati oleh proyeknya Pak Ngatno, sehingga pantainya pun seperti itu. Nah, perlu juga diketahui karena masyarakat banyak bertanya bahwa di daerah Pura Dalem Sengkidu ke timur itu adalah pasirnya putih. Sesuai dengan karakter awal ya. Dengan karakter air juga. Kemudian ke barat dari Pura Dalem itu sampai Alila sampai ke baratnya itu hitam. Memang
strukturnya memang hitam di Iya, sana. konon Sampai ya. hutan sananya itu ya. Nah, yang menggembirakan nanti mungkin akan banyak yang menggunakan walkway itu, sehingga di Candi Dase itu pasti ramai. Apalagi malam minggu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Karangasem itu bisa memfasilitasi membuat satu event-event juga di Kabupaten Karangasem dengan tempat di Candi Dase. Baik, pertama kita kembali kepada Pak Wayan Ya. Karyase yang juga selaku Ketua PRI, Pak. Kembali saya ingin penjelasan terkait dengan adanya proyek ini. Informasinya banyak tamu yang ada di sini terganggu. Mereka bising, bahkan mereka Ya. ingin cabut untuk menginap di sini. Ya. Apakah betul itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Tut. Memang kalau situasi itu benar adanya. Tapi kan pertama karena banyak juga wisatawan yang memang sudah expert, yang sudah mengerti situasi itu, yang mereka masih bisa menikmati. Cuman kan memang dari beberapa travel agent yang sifatnya mungkin buat wisatawan yang khusus untuk berlibur, yang memang awalnya mau ada transit di Candi Dasa mungkin 2 malam, 3 malam, itu mereka mungkin hanya jadi 1 malam atau dipindahkan ke destinasi lain selain di Candi Dasa. Ada yang dibawa ke Amed, ada yang ke Sidemen, ke wilayah lain. Tujuannya jelas, karena kan mereka liburan gitu kan. Ekspektasi mereka kan untuk berlibur, relax, santai, tidak kepengen ngelihat adanya keriuhan proyek dan lain sebagainya. Tapi kami menyadari dalam hal ini, kenapa? Karena daya dukung kami terhadap kegiatan ini kepada pemerintah adalah tujuannya untuk masa depan. Ya, betul. Sehingga bagi kami, ya sudah barang tentu ada kerugian secara material hal ini. Tapi di satu sisi pada saat-saat tertentu gitu ya, misalnya kami ada anggota-anggota kami ada kegiatan nih, ada kegiatan event kecil, ada wedding, ataukah ada makan siang, atau ada dinner, atau ada grup atau apa, itu dikomunikasikan kepada pihak project gitu ya, yang dikomando humasnya oleh Mas Ngatno. Selama ini berjalan dengan baik komunikasi, koordinasinya, sehingga dengan tenggat waktu tertentu mungkin biar ini juga jalan kan itu ya, tamu-tamu ini mohon dibantu gitu kan. Jadi bukan di stop proyeknya, tidak, cuman kan digeser ke sisi yang lain, sehingga teman-teman di hotel, di restoran, di villa yang punya kegiatan itu juga dengan waktu tertentu itu bisa berjalan. Nah, mengenai hal ini pengaruh terhadap wisatawan yang pindah seperti yang saya bilang tadi, material pasti ada. Pasti ada. Namun satu harapan besar ke depan pasca proyek ini terjadi, pasca nantinya sudah selesai, ini akan membawa dampak yang besar juga. Dan juga dalam hal ini kita menjaga pariwisata Candi Dasa ini berkesinambungan dan bisa diwariskan ke anak cucu menjadi yang lebih baik. Berapa persen kira-kira penurunan okupansi untuk di Candi Dasa ini, Pak? Kalau dari segi penurunan, memang kebetulan kan Candi Dasa ini khususnya daerah timur Karangasem itu kan masih dominan diminati oleh wisatawan Eropa, wisatawan Australia yang sudah agak renta atau pensiunan, kemudian juga wisatawan lain. Cuman yang paling dominan adalah Eropa. Dalam satu sisi sekarang ini kan kebetulan proyek mulai dari Januari ya, dari bulan 2005 kemarin. Nah, penurunannya kalau kita ngelihat memang ada, gitu ya. Tapi tidak signifikan kan? Tapi tidak terlalu signifikan. Karena itu satu memang karena seasonnya atau season liburannya Eropa itu biasanya mulai bulan April. Bulan April nanti mulai ada peningkatan, gitu ya, sampai di bulan Oktober. Nah, disitulah seasonnya sebetulnya. Season ini memang lagi agak menurun satu sisi.
secara mayoritas. Kemudian dengan adanya proyek ini, ya kami support sesegera mungkin. Makanya kalau saya sering komunikasi, ngejok sama beliau nih, sama Mas Ngatno, Mas kalau bisa secepatnya harus selesai gitu kan. Nah, ini kalau tempatnya Pak Tamo, Mas bisa nggak biar cepat di tempat saya gitu kan. Justru minta kan gitu. Karena apa? Ya pertama kita dukung tujuannya apa? Semakin cepat selesai kan semakin bagus betul. gitu. Ya. Nah inilah penting adanya komunikasi, koordinasi secara intent. Karena beliau ini tugasnya di lapangan gitu. Dimanapun setiap harinya cuman di sini aja gitu kan. Nah ini bagus. Boleh dibilang Ya. pelaku wisata yang ada sekarang berakit-rakit ke hulu lah dulu. Ya betul. kan gitu ya, berenang Jadi kita harus mengambil kegiatan-kegiatan yang di internal dulu. Cuman ada juga nih banyak sekarang seperti Pak Tamo, beliau juga punya unit gitu ya. Ada juga hotel-hotel yang lain, mereka melakukan adalah renovasi internal. Ya. Berkaitan dengan proyek ini, sekalian wujud lah gitu kan, Ya. sekalian ribut gitu. Ini juga nanti dalam mungkin minggu ini kita juga ada perbaikan sedikit sehingga menggunakan momen dan Momen, waktu ya. yang tepat. Sehingga nanti begitu proyek pantai jadi, tempat kita sudah lebih rapi, lebih cantik kan sinkron jadinya. Didukung oleh pemerintah, oleh Pak Bupati, Pak Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu, juga penataan, gitu kan. Kemarin kita dikasih nih oleh beliau penerangan jalan. Kapal lampu itu gimana, Pak? Ya, Sampai di jadi mana itu, Pak? itu kita bagi ini. Kemudian beliau mempercayakan kepada kami selaku Ketua PHRI. Jadi kemarin itu kita dikasih berapa? 103 titik ya. Jadi 103 titik itu kita bagi, ada di Candidasa, wilayah Samu, wilayah Mendira, kemudian di Amed, ada di Sidemen, di Rendang, di Tulamben juga. Jadi kita bagikan khususnya adalah di destinasi-destinasi wisata. Jadi di mana ada banyak wisatawan dan masyarakat ya yang melakukan kegiatan aktivitas jalan kaki dan lain sebagainya sehingga tidak kegelapan. Itu sudah didukung oleh Pak Bupati. Kemudian juga kami sudah usulkan juga nantinya jadi pantainya biar drainase jalan-jalan di pariwisata ini misalnya di Samuh, di Mendira ditata Pak Bupati, dan Pak Bupati respon siap Pak Ketua, pokoknya concernnya beliau tentang pariwisata luar biasa, sehingga kami juga sangat apresiasi atas apa gininya beliau, bukan hanya di Candidasa loh, jadi di tempat lain juga gitu kan. Itu. Nah tadi itu mungkin yang tambahkan sedikit karena kebetulan desainnya mungkin nanti izin tambahkan, Ngatno mungkin bisa apakah ini benar kan itu. Jadi fasilitasnya juga kalau nggak salah kan nantinya juga akan disiapkan rumah-rumah nelayan. Artinya rumah-rumah mesin nelayan itu dibuatkan oleh dari proyek ini sehingga standar gitu. Ada toilet yang akan disediakan termasuk ruang ganti ya tempat shower. Jadi tamu habis mancing, tamu habis snorkeling itu disiapkan fasilitasnya. Sekaligus dalam proyek ini. Kemudian selain adanya pathway itu dipasangin lampu penerangan sehingga pantainya menjadi terang pada malam hari. Ya. Nah dengan ini saya sudah bisa ngebayangin nih Pak Tut. Jadi saya kemarin udah ngobrol sama teman-teman di PHRI, Hastongkara di akhir 2027 sudah jadi. Kalaupun belum diserahkan, kami akan izin sama beliau, gitu kan? Sehingga nanti kami mau mengadakan satu event dulu untuk menyambut Pantai Candidasa sudah kembali, gitu. Nah itu rencana kami mengadakan Candidasa Run, gitu kan? Mulai dari Pantai Buitan, nantinya finishnya di Stockfile. Nah di sini satu hal di sini Pak Tut, di pojok timur nih, di sebelah timurnya Puri Bagus Hotel, itu nantinya Stockfile-nya ada di situ. Oh iya. Stockfile itu nanti mungkin Mas Ngatno lebih banyak karena saya sering ngikutin sosialisasinya jadi lebih paham. Mohon izin Mas ya. Jadi Stockfile ada di situ, artinya Stockfile itu stok pasir yang dipersiapkan untuk ke depan. Apabila nih pasirnya tergerus oleh ombak lagi, itu akan ditambahkan dari sana. Ada cadangannya. Ya, ada cadangan pasirnya di situ. Nah, kami akan mohonkan nanti mudah-mudahan ini bisa wujud, stockpile-nya bisa rata ya Mas ya. Tidak menggunung kan gitu ya. Tidak. Artinya kenapa? Ide kami itu
di sana itu menjadi pusat event. betul. Exhibition, ada festival, Iya. misalnya Candi Dasar Run 5 kilo kan lumayan. Iya, lumayan. Finishnya di situ, langsung di situ ada festival, ada kegiatan kuliner, ada kegiatan masyarakat, kegiatan wisatawan. Nah, disitulah pentingnya akan bertumbuh baik itu kegiatan masyarakat dari segi UMKM-nya, promosi pariwisatanya, sehingga ada peningkatan dari segi PAD-nya. Gitu. Mungkin saya Ya. harus ke Pak Tame nih. Ya. Pak Wayan, ketika ini katakanlah sudah finishing, keindahan sudah kelihatan. Kira-kira apakah perlu membentuk badan pengelola nggak ini? Ya, Pengelola Candi Dasar. jadi begini Pak Tut. Pak Bupati sudah wanti-wanti dari sekarang dengan Pak Wakil bagaimana untuk tidak terjadi konflik sosial. Karena setelah selesai nanti memang pemerintah kan tidak bisa bisnis, sehingga perlu suatu badan, yaitu badan pengelola. Nanti badan pengelola itu bekerja sama dengan desa-desa yang terlintas, apakah itu nanti Pirusda atau apa yang bekerja sama dengan desa adat, sehingga pengelolaan itu akan menjadi lebih tertib, diisi dengan juga regulasi dari pemerintah, Bupati dan DPR, pemerintah dengan DPR. Nah, dalam waktu yang mungkin 1 tahun sebelum penyerahan, kalau sudah 80%, ini betul-betul disosialisasi, sehingga masyarakat tidak merasa tidak boleh gitu. Kalau sudah diatur, mereka mendaftarkan diri, oh saya akan melakukan ini, sewa bed chair misalnya kayak di Pasir Putih. Mereka usahanya itu sudah ditata di badan pengelola. Mungkin itu Pak Dut. Ya. Pak Wayan, saya ingin penegasan kembali bahwa tadi dibilang ada penurunan akupansi. Betul. Bisa dipertegas turun kunjungan yang ada, tapi tidak signifikan. Ya. Ya. Mungkin Pak Ano, bisa digambarkan sedikit terkait dengan desain yang dibilang tadi untuk melengkapi itu Pak. Baik. Selain penataan ini nanti seperti apa sih Candi Dasar itu? Ya, baik, Pak Tut. Seperti yang tadi sebetulnya sudah diulas banyak juga dari Pak Yan Karyase. Memang kebetulan beliau sama saya sering sangat luar biasa ya. Kita mengutamakan komunikasi koordinasi Pak Tut. Betul Pak. Selain konservasi Pantai Candi Dasar ini, ada titik-titik tertentu yang ditata atau menjadi public facility Pak. Seperti tadi ada balai nelayan, kemudian ada balai bengong, kemudian ada toilet umum. Itu sudah ada plottingan dari zona 1 sampai zona 5 itu pada titik-titik tertentu sudah ada Pak. Itu selain dari konservasi Pantai Candi Dasar. Kemudian tadi Pak Tame saya sambung juga yang terkait kolam. Yang dimaksud kolam adalah lotus pond. Ya. Itu juga Dibilang titik nol itu ya? Candi Dasar. Itu titik nol. Oh, enggak. Itu menjadi titik Bukan. nolnya Candi Dasar. Oh ya, Ya. betul. Nah, itu juga ditata dengan sedemikian. Tempat ibadah juga bagus. Kemudian kanan kirinya melingkarnya walkway-nya itu dari jalan turun kemudian tersambung lagi kemudian dengan walkway kita. Itu saling berselambungan. Kemudian ada aliran sungai yang di bawahnya, ada konstruksi jembatan di atasnya yang tentunya dalam konstruksi sudah dihitung sedemikian. Nah, itu sangat benar-benar kedepannya sangat luar biasa seperti yang tadi disampaikan baik dari Pak Yan Karyase maupun Pak Tame. Ikon Candi Dasar tentunya di kemudian hari, kemudian tahun akan semakin lebih membaik. Kembali ke ulasan terkait tadi dampak-dampak ataupun itu wajar Pak Tut. Dalam segi perjalanan baik proyek swasta maupun proyek pemerintah pasti. Tetapi kembali lagi kalau kita berkacamata dari segi dampak dan manfaat, imbang nggak ini dari segi dampak dan manfaat ini nanti? Kalau dampak mungkin hanya maaf ya, segi pelaksanaan mungkin di 3 tahun ke depan. Ya, luar biasa Tapi untuk anak cucu. Manfaatnya ke depan. Tadi aja saya lihat Ya. tidak akan bayangkan dengan tanggul seperti itu, Ya. ada pasir Ya. putihnya, betapa indahnya. Ya, dan betul tadi disampaikan Pak Tame, kalau kita untuk desain
dari titik perbatasan properti ke lahan pemerintah yang akan kita kerjakan. Untuk kalau kita urutannya paling pertama kali adalah konstruksi adalah drainase. Drainase. Kemudian setelah drainase itu adalah walkway-nya. Kemudian nanti ada kanstin, pembatas walkway dengan revetment lagi. Baru kaki kemiringannya itu, baru isian pasirnya. Kalau untuk di total dari konstruksi kita, dari mulai drain sampai senourishment-nya, isian pasirnya, itu lebih kurang 50-an meter. Jadi alangkah ininya nanti kita membayangkan. Kemudian di lain sisi ada lampu penerangan, akses tangga untuk nanti yang pejalan dari walkway untuk ke Pasir Putihnya itu juga sudah ada di desainnya itu per 200 meter. Jadi Yona 1 200, 400, 600 dan seterusnya sampai Yona 5 Pak Tut. Jadi itu sudah benar-benar bisa dibayangkan dari sekarang seperti tadi Pak Tut sampaikan. Baru ini belum diisi pasir sudah seperti ini. Itu nah kalau untuk terkait apa yang dirasakan kalau kondisi terkini kita sekarang berprogres saja. Kalau saya orang awam ya sudah bisa kok ada dampak, ada manfaat yang dirasakan. Contoh, mungkin Pak Yan Karyaso saat cuaca gelombang tinggi, saya sering nongkrong di sini dulu Pak. Ini pasti akan menghantam langsung limpasannya itu masuk Pak. Tapi walaupun ini belum sempurna, setidaknya sudah menahan. Nah itu yang perlu benar-benar kita ya namanya tadi sampaikan masyarakat luas, kemudian dari segi wisata pola pikirnya kan beda-beda Pak. Untuk proyek tahap pertama ini berapa persen progresnya? Kalau untuk tahap pertama di segi konstruksi walkway kami bisa pastikan antara di 80%-an Pak. 80%-an untuk walkway di elevasi 435 itu. Kalau nggak salah saya sempat lihat jalan-jalan di ujung barat di daerah Brutan udah ada yang selesai ya itu. Ya, itu zona 5. Di sana yang dinamakan tadi Pak Tamo sampaikan bahwa zona 1 sampai 4 adalah untuk penaburan atau pengisian pasirnya adalah putih menyesuaikan dengan existing yang ada. Zona 5 mungkin Pak Tut yang sudah jalan-jalan itu juga masuk dalam tahapan pengisian pasir. Cuman di sana karena existingnya hitam Pak. Jadi kita namakan itu di sana gravel Pak. Itu setelah itu Pak selesai baru finishing walkway-nya Pak. Mundur. Nah itu sudah mulai terlihat di sana Pak. Untuk area Karma Royal, Abalon, Sanika itu sudah kita bilang itu sudah di JS juga sama konsultan Pak. Itu tahapannya seperti itu. Nanti kita jalan-jalan di sana ya? Ya, pasti. Okay. Kita jalan-jalan ke sana, kita lihat aktivitasnya, kemudian sekarang sudah masuk ke Emerald Pak. Emerald ya. Iya, sudah masuk ke Emerald. Ya. Oh, satu lagi Pak, ada beberapa yang area. Kalau kita ngomong ada isian pasir, ada beberapa area atau lokasi tertentu yang tidak mendapatkan isian pasir. Karena memang sangat masih luar biasanya alami indahnya terumbu karangnya. Di daerah di gini ya? Segidu itu ya? Iya, Mendira. Mendira. Yang masih dijaga gitu ya. Masih alami karangnya. Benar itu tidak dapat isian di dekat pura itu ya? Apa dia baratannya? Di tengah Pak, dia di tengah. Di tengah ya? Di antaranya itu Pondok Pisang kalau untuk properti. Kemudian untuk vilanya itu Villa Jukung, Tirtanila. Jadi itu tidak dapat isian, hanya walkway aja sama revetment aja. Karena yen Betul. Dan saat pelaksanaan seperti yang sekarang ini Pak, hasil kemudian terkait lingkungan, menjaga kejernihan benar-benar Candi Dase, air lautnya yang sangat benar-benar masih terjaga. Kita bekerja pun dalam konteks pengawasan sangat luar biasa terkait lingkungan Pak. Di mana mungkin Pak Tut pernah melihat atau jalan-jalan ada semacam pelampung yang terbentang warna biru. Itu kalau kita memandang mungkin itu apa kan itu Pak. Itu adalah bawahnya tirai Pak. Tirai itu? Tirai itu saat kita kondisi bekerja di area jarak dari bibir pantai ini 5 meter, kita ambil ke sana untuk kita pasang di 100 meter. Kita ubek-ubek ibarat kata keruhnya, kalaupun toh keruh, itu hanya di sebatas pekerjaan kita untuk tidak nyebrang ke sana Pak. Itu sampai sejauh itu Pak, kalau untuk kita terkait
tahapannya Pak Tut. Itu sedikit yang saya sampaikan untuk yang terkait. Kalau untuk konstruksi, landscape-nya, cross-nya, saya rasa karena ini semuanya sudah tersosialisasi, baik gambar, baik video, itu 98% pasti masing-masing properti, baik owner maupun yang dipercaya sudah dapat Pak. Nggak akan jauh-jauh dari 3D yang sudah disebarkan Pak. Iya Pak Tut. Saya tambahkan Pak Tut ya, harusnya Pak Karno. Jadi kenapa pengusaha mensupport pemerintah untuk melaksanakan ini? Ini dibuktikan bahwa Candi Beach Cottage yang nonjol itu kan dibongkar. Ya Pak. Rama Candi Dase restorannya dibongkar. Dibongkar. Jadi dibongkar. Dibongkar Pak. Nah inilah bentuk daripada Hubungan pengusaha. iya. Barangkali Pak, mungkin kita sebelum kita rehat untuk langkah ke depannya Pak, tentu juga masyarakat sangat berharap bagaimana itu Candi Dase bukan hanya sebagai ikon pariwisata, ke depannya ketika ini selesai menjadi ikon juga untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mungkin dari Pak Tama ada pandangan seperti apa terkait hal ini Pak, harapan masyarakat ke depan ini Pak? Jadi harapan pemerintah dengan adanya konservasi ini, kita berharap semua orang berkonsentrasi terhadap kepentingan pariwisata, baik itu masyarakat nelayan, kemudian masyarakat pengusaha, masyarakat seluruhnya ya. Ini harus berkonsentrasi bersama-sama. Jangan ada hal yang berbeda. Kemudian ada yang sudah bagus dirusak, lampu yang sudah dipasang disektip dan lain sebagainya. Ini kan tidak sejalan. Nah, harapan kami hanya itu, bagaimana menjaga Candi Dase ini untuk menjadi Candi Dase yang betul-betul indah, nyaman, untuk mencari ketenangan ke Kabupaten Karangasem. Untuk mencari kesenangan mungkin di tempat lain, tapi untuk mencari ketenangan mari datang ke Karangasem karena vibrasinya cukup baik. Ada Nyegar Gunung seperti Pak Wakil sering katakan bahwa Nyegar Gunung itu ada pantai, ada gunung dan lain sebagainya yang memang itu adalah bagian daripada rezeki kita di Kabupaten Karangasem. Okay. Mungkin dari Pak Wayan Karyasih selaku pelaku usaha. Ya, kalau bagi kami dengan konservasi pantai ini seperti tadi dah kami sampaikan sangat apresiasi. Kedua, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Tama tadi menyangkut badan pengelola pantai gitu ya, atau manajemen pengelola pantai itu nantinya sudah barang tentu keterlibatannya bukan hanya pihak pemerintah saja, tapi kan keterlibatan dari semua sektor, baik dari pengusaha, asosiasi seperti PHRI, kemudian juga desa adat, desa dinas, ini kan terlibat pastinya, sehingga nantinya disitulah akan tertuang regulasi atau ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang akan ditetapkan bersama, sehingga dengan bangkitnya pariwisata dengan pantai ini itu justru bukan menjadi bumerang kepariwisataan gitu. Nah ini wanti-wanti dari awal saya sudah sampaikan juga, karena biasanya di mana ada gula di situ banyak semut yang mati gitu kan. Nah ini dari itulah kami wanti-wanti sehingga bagaimana gula ini tetap diminati dengan baik, tidak dengan keserakahan, tidak dengan kerakusan, namun semua komponen dapat menikmati dengan baik, semua komponen dapat berkahnya dengan baik dan terkelola dengan baik. Nah ini penting sekali, karena dengan adanya konservasi pantai Candi Dasa ini secara otomatis ada perbedaan sedikit. Misalnya contoh kalau banding dengan Sanur, Sanur ada pelabuhan segitiga emas gitu ya. Kemudian kalau Kute ada airport gitu kan. Nah buat Candi Dasa sendiri ada perbedaannya lebih spesifik dan lebih unik gitu kan, di mana konservasi ini tidak merampas habitat laut. Ya. Itu yang penting sekali. Itu yang paling penting. Tadi disampaikan oleh Mas Kanto itu ada istilahnya sebuah lokasi karena karangnya sangat bagus itu dijaga, dirawat sehingga di situ menjadi enjungan daripada para wisatawan untuk melakukan aktivitas laut. Misalnya dia mau snorkeling di situ, itu bahkan akan dibuatkan enjungannya. Enjungannya itu tempat turun snorkelingnya. Itu udah dimasukkan dalam progresnya. Nah artinya apa? Buat wisatawan yang
tidak ingin naik perahu nelayan menuju ke Blue Lagoon, dia cukup melakukannya di sana, gitu. Tapi yang ingin eksplor lebih bagus, karena di sini kan pariwisata bawah lautnya sangat luar biasa. betul. Ada Blue Lagoon, ada Tanjung Jepun untuk snorkeling. Di situ wisatawan bisa melihat banyak varian ikan, ada turtle atau penyu dan lain sebagainya. Kemudian yang mau lebih gini adalah di Gili Tepekong. Itulah kontribusi ini, alam yang ada ini, kemudian adanya nelayan yang akan terlibat. Sehingga nelayan, kami di hotel dan restoran tidak punya jukung, Pak. Jadi kami kerja sama sama nelayan. Apabila ada tamu-tamu kami yang melakukan aktivitas laut seperti snorkeling, mancing, maupun diving, itu kami langsung dengan nelayan. Berarti Nah, nelayan sehingga, di sini tidak ya, hanya sebatas menangkap ikan, tapi bukan, tetap menjadi justru pelayan tamu. pelayan tamu. Nah, justru sekarang ini ada pergeserannya sedikit. Mulai nelayan ini lebih care, lebih sayang terhadap laut, lebih sayang terhadap habitat laut. Ikan yang kecil kasihan, jangan ditangkap, nantinya bisa dilihat lagi yang mana bisa ditangkap. Nah, ini udah diperhatikan oleh nelayan ini. Nah, begitu juga nantinya dengan proyeksi ini terjadi sudah bagus gitu ya. Tadi saya sudah singgung, mungkin dengan event-event lebih banyak untuk promosi kita bersama. Kemudian badan pengelolanya sudah terbentuk dengan baik gitu kan, sehingga sinergi ini. Nah, siapa yang mengurusi kebersihannya, siapa yang mengurusi untuk keamanannya, siapa yang mengurusi keselamatannya. Ya, inilah pentingnya badan pengelola itu Ya, ya, Pak. itu pentingnya karena di situ akan ada yang menjaga atau perawatan, kemudian kebersihan, kemudian keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Keselamatan ini penting ya, paling tidak ada misalnya balawista yang siapa tahu ada masyarakat atau wisatawan yang melakukan kegiatan di laut, mereka misalnya tenggelam. Jadi inilah tugas mereka. Mungkin kolerasinya adalah dengan pol air kan itu. Kemudian dari segi kenyamanan gitu kan. Nah, ini perlu adanya pihak keamanan untuk menjaga semuanya sehingga tidak ada masyarakat, mohon maaf ya, misalnya nantinya kecopetan atau kehilangan tertentu. Ini kerjasamanya dengan siapa ya? Dengan para pengusaha, dengan pihak keamanan yang ada di semua usaha, kemudian juga dengan pecalang mungkin desa adatnya. Begitu juga mungkin nantinya ini akan dibentuk lah bagaimana kriteria atau kita sebut dengan SOP, Standard Operating Procedure, gitu kan? Bagaimana petugas penyelamat, bagaimana standarnya, bagaimana petugas keamanan, bagaimana standarnya. Inilah akan dibuat, gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ngatno, dibuatkan namanya facilities. Ya, public facilities itu kan ada toilet. Siapa yang ngerawat toiletnya nanti ini? Ya, betul. Nah, biasanya ini sudah ada fasilitas, namun perawatannya yang lemah. Ada toilet tapi baunya luar biasa gitu kan. Ya, betul. Nah, ini nanti di daerah pariwisata ini ya betul-betul kami dari PHRI akan concern di bidang Apalagi itu. di tampilan di 3G itu sangat modern sekali. Ya, itu sangat modern, keren gitu kan. Inilah harapan buat Candi Dasa ke depan, pariwisata Karangasem akan bangkit. Kalau untuk tahap pertama proyek ini selesai, kami untuk di schedule kami ini 2026. Kami sudah targetkan untuk di pertengahan 2026 ini sebetulnya untuk seluruh revetment di 435 itu harus sudah tersambung, Pak. Karena kita untuk di November 2026 itu harus kita sudah mulai persiapan untuk dredgingnya, Pak. Untuk dredgingnya perlu diketahui dalam konteks tadi yang dimaksud stockpile, Pak, ya, stockpile pasir putih yang di timurnya Puri Bagus itu adalah stockpile permanen. Stockpile permanen itu nanti yang akan selamanya menjadi stockpile yang bagian menjadi aset dari PWS atau PU untuk dengan tujuan saat nanti mulai pasir mengikis itu untuk diisi kembali. Itu yang dimaksud stockpile pasir permanen yang di timurnya Puri Bagus. Tapi kita yang maksud tadi dredging, kita dalam tahapan pekerjaan ini tidak mengandalkan dari segi stockpile pasir permanen tersebut. Kita ada spot-spot lahan, makanya saya punya upaya mencari lahan yang di pinggir pantai yang luas, yang bisa tak pakai untuk stockpile pasir untuk temporarinya.
Karena kita ini double handling Pak Tut. Dari tongkang, kemudian setting pipa, masuk ke darat dulu, semprotkan pasirnya, baru penaburan ke lokasi masing-masing itu darat melalui darat. Ya, jadi makanya tadi kita untuk stokper pasir permanen habis jalan-jalan dari Uruguay sama kaki itu ke sana itu jadi ikon tersendiri juga. Ya. Tapi untuk stokper pasir untuk temporarinya kita juga sudah ada 2 titik Pak ya. Yang pertama karena Franciscan yang di timurnya Emerald. Oke. Itu keduanya pilihan kami yaitu Ramayana yang ya saya juga berterima kasih juga untuk Ramayana ini sangat luar biasa. Jadi yang temporary ya? Ya temporary Pak. Karena kita double handling Pak, tidak boleh dari tongkang tersebut kembali lagi untuk ekosistemnya, untuk lingkungannya sangat dijaga. Makanya dari tongkang itu, dari kapal itu tidak boleh masuk langsung ke lokasi. Kalau boleh cepat saya Pak Tut, Ya. lebih cepat pekerjaan. Tetapi karena kembali lagi sangat luar biasanya dijaga Candi Dase ini yang sangat alaminya. Itu lautnya itu ya. Iya, makanya kita tidak boleh menyemprotkan pasir langsung ke lokasi kita, melainkan harus ke darat dulu. Pengisiannya, penaburannya nanti melalui armada damper. Itu tahapan, kalau tahapan closing kami akhir itu di November 2027. Makanya kita di 2026 ini minimalnya pertengahan ini harus sudah mulai untuk prepare yaitu untuk dredgingnya Pak. Jadi kalau revetment yang di 435 ini sebetulnya kita sudah bisa lihat kok dari Yona 1 sendiri. Ya. Tinggal berapa spot mungkin yang di Oka aja Pak Ayan Ya. sampai Sescape itu Selesai dah. kita sudah mulai aksesnya dari barat dari Tukat Bengu di akhir Januari Pak. Oke. Gravel tersebut, akses tersebut kami pastikan sudah selesai untuk masuk kembali dropping material menuju Sescape, kemudian Kokoa Maya, kemudian Genggong, kemudian at the beach, Ya. Kurioka. Pak, patut saya sampai hafal Pak. Kita dari Yona 1 dan sampai Yona 5 Pak, properti itu Kapal semua itu. ada 79 Pak. Dan dari satu persatunya kalau saya dites sama Pak Tamo, saya nggak mungkin leset Pak. Saking karena kita cintanya Pak, Ya. saking cintanya dan biar semuanya lancar, bagaimana upayanya kita berkomunikasi sampai nama propertinya saja saya sudah di luar kepala Pak. 79 Pak. Dan pasti saya tidak meleset kalau saya ditanya Pak Tut Yona 5 itu daerah itu namanya apa sih Mas pilanya gitu. Nah itu hanya sedikit ulasan cerita terkait sosial Pak Tut. Tapi pada prinsipnya tadi pertanyaan dari Pak Tut untuk kapan sih untuk tahap pertama ini selesai, kami sudah punya plan untuk di pertengahan 2026 ini kami sudah prepare untuk dredgingnya Pak. Oh satu lagi Pak Yan, Pak Tamo, Ya. mungkin terkait nanti untuk seniorismenya, kegiatan pengisian pasirnya kami pastikan Pak, karena ini sudah percepatan juga biar tercapai target 24 jam kami akan main untuk pengisian pasirnya. Oke. Tetapi kontaknya sudah noise-nya tidak terlalu Pak, Ya. tidak terlalu. Hanya dump truck yang bawa. Karena tahap awal sudah terlewati nih. Ya. Pak Yan makanya ngejar-ngejar. Tempat saya kapan selesai? Tapi saya jawab, selesai bagaimana nih? Kalau selesainya seluruhnya saya jawab ya 2027. Kan gitu. Tapi kalau selesainya revetment, saya pastikan akhir Januari. Nggak nyampe akhir Januari Pak Yan, tempat Bapak sudah selesai saya gitu. Karena ini udah mau masuk Ya. ke Ganes, Ya. Scar Orchid, masuk Beri Bagus. Ya. Nah itu gambarannya seperti itu Pak Tut ya. Baik, Pak Katno. Terima kasih Pak Wayan, terima Ya. kasih atas Ya. waktu. Pemirsa, konservasi laut pantai Candi Dase tidak semata-mata hanya memasang beton begitu saja. Di depan saya begitu bentangan laut yang luas, yang warnanya yang sangat eksotis sekali dengan keberadaan lautnya. Pelan tapi pasti laut ini terkikis abrasi dan kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Sekarang pemerintah hadir, negara hadir melalui BWS untuk melakukan revitalisasi pantai Candi Dase. Mereka bukan hanya
sebatas membangun beton-beton yang ada, tapi upaya negara mengembalikan lagi keindahan Candidase. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di koplar berikutnya. Susumpah. Ya. Semua Sok beda. semua. Terima kasih Mas. Ya. Ya. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Mas, selamat ulang tahun ya Mas. Saya masih tanggal 10 bulan depan. Mas Roy kan? Saya Boy. Oh, aduh. Maaf Mas, saya kira teman saya, Roy. Mas, hati-hati. Jangan sembarangan share data diri. Benar juga ya. Ingat, kata sandi yang kuat harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit ditebak. Semakin panjang kata sandi, semakin aman. Disarankan untuk menggunakan lebih dari 8 karakter. Gantilah kata sandi secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak. Hindari kata sandi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau password. Gunakan kombinasi acak yang lebih sulit untuk ditebak. Jangan gunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika satu akun dibobol, akun lain tetap aman.